Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Army, selamat datang di Sini Army, podcastnya Asosiasi Remaja Masjid Istiqlal. Hari ini dari podcast Remaja Masjid Istiqlal sudah memasuki episode ke-8. Yang insya Allah hari ini kita akan di judulnya adalah Army Bertanya, Pak Kiai Menjawab. Lalu insya Allah daripada podcast kali ini itu akan seputar daripada Al-Quran itu sendiri. Lalu alhamdulillah daripada Remaja Masjid Istiqlal sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaannya yang nanti dari pertanyaan itu sendiri kita akan coba tanyakan kepada Pak Kiai itu sendiri. Lalu sebelumnya tak kenal maka kenalan dulu kita. Lalu perkenalkan teman-teman atau kawan semuanya, kami di sini berdua sebagai moderator, saya Iqbal Ramadan dan saya Dwi Agustin. Kami berdua akan menjadi pemandu atau moderator daripada podcast hari ini. Lalu kita kenal-kenalan dulu ya daripada narasumber kita yang hari ini. Beliau bernama Pak Kiai Haji Bukhari Sail At-Tahiri LCMA. Beliau di Istiqlal sebagai Kepala Bidang Penyelenggaraan dan Peribadatan. Wah, Masya Allah banget ya narasumber kita hari ini. Yaitu dari Istiqlal sendiri. Beliau salah satu petinggi daripada Masjid Istiqlal itu sendiri. Ya gitu. Nah Sobat Army, alhamdulillah Pak Kiai sudah berada di tengah-tengah kita. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Kiai kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya bersama Army di podcast Sini Army. Berbicara tentang tema yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Iqbal, Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup manusia. Nah, menurut Pak Kiai, Al-Quran itu seperti apa sih Pak? Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia. Al-Quran adalah panduan hidup. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu menciptakan alam semesta itu, manual booknya itu Al-Quran. Bagaimana, apa tujuan Allah menciptakan alam semuanya ini? Supaya manusia ini kan tidak tahu kalau nggak dikasih petunjuk. Ya kan? Nah, maka dikasih petunjuk. Al-Quran diturunkan kepada kita ya melalui malaikat Jibril dan Nabi kita Muhammad SAW supaya kita jadikan pedoman hidup. Bagaimana mengelola alam ini. Dan di situ dijelaskan bahwa kehidupan kita itu tidak hanya di dunia. Bukan hanya mengelola dunia ini bagaimana, tapi setelah dunia ini ada kehidupan lain. Nah, itu yang kita harus siapkan. Itu Al-Quran jelaskan semua. Jadi Al-Quran adalah pedoman hidup, manual book yang diturunkan oleh Allah untuk bagaimana kita mengelola alam raya ini dan kehidupan kita ya lahir batin. Ya, karena kita untuk nanti sampai ke akhirat dengan selamat, kita bisa hidup di hari dengan sejahtera juga. Itu kita siapkan di sini dan petunjuknya ada di Al-Quran semua. Masya Allah banget ya. Berarti tadi mention juga dari Pak Kiai bahwasanya memang Al-Quran ini adalah manual book yang bukan hanya dimensinya itu dunia saja, tapi tapi akhirat juga tembus ya. Jadi dari kita lahir, dari kita gimana sosialisasi masyarakat, pokoknya lengkap banget deh tuh yang namanya Al-Quran itu Allah kasih kepada kita gitu Pak Kiai. Masya Allah Pak Kiai, jawabannya. Lalu Pak Kiai, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208 bahwasanya Allah menjelaskan Islam itu secara kafah Pak Kiai ya, gitu ya. Nah, menurut Pak Kiai, Islam yang kafah itu seperti apa sih Pak Kiai? Ya, itu kan ayatnya itu kalau nggak salah udkhulu fisilmi kafah kan. Jadi kita disuruh masuk Islam secara keseluruhan, secara kafah. Ayat ini kalau tidak salah ini asbabun nuzulnya itu ada seorang Yahudi atau rombongan sekelompok Yahudi yang masuk Islam yang diketuai oleh, kalau tidak salah ini ya, Abdullah bin Salam. Jadi mereka ini masuk Islam, tetapi mereka masih mengagukan hari Sabtu. Hari Sabtu kan hari rayanya mereka itu, ya kan? Kemudian mereka tidak menyukai onta. Artinya onta ini dianggap budayanya orang Arab, ya orang Islam. Kemudian mereka masih mengagukan hari Sabtu, maka turunlah ayat ini. Udkhulu fisilmi kafatan, masuk Islamlah secara kafah, secara menyeluruh, jangan sepotong-sepotong.
gitu. Jadi kalau kita dari budaya lain masuk Islam, kita ikuti semua yang ada di Islam itu. Jadi kita hal-hal yang tidak berkaitan lagi dengan Islam, yang bertentangan apalagi, ya jangan kita kemudian masih kita pakai. Jadi kalau kita dari Yahudi kemudian dia masih melakukan hari Sabtu, berarti dia masih keberatan, dia secara akidahnya belum semuanya masuk ke Islam, dia masih keberatan di sana. Nah, tapi kemudian ada penafsir juga yang kafah itu artinya ya dalam hal akidah semuanya kafah, dalam semua hal itu kafah, bukan hanya tadi masalah itu ya. Jadi lebih luas lagi penafsirannya, artinya kalau kita masuk Islam ya kita menyatakan diri kita Islam, kita harus menerima ya perintah-perintah, larangan-larangan apapun itu. Ya, jadi tidak ada hal yang saya mau Islam tapi saya mau ambil ini aja dah kayak gitu. Iya. Yang enak aja gitu. Iya. Tapi saya masih percaya yang dulu misalnya apa atau ini ada di kebiasaan lama yang saya masih mau. Jadi padahal kebiasaan ini bertentangan misalnya dengan Islam. Kalau yang nggak bertentangan tidak apa-apa. Budaya yang tidak bertentangan dengan Islam itu dari manapun boleh gitu pakai. Boleh dipakai. Budaya daerah-daerah Islam ketika datang ke Indonesia atau ke Nusantara ini kemudian juga mengadaptasi dengan budaya-budaya Nusantara yang tidak bertentangan. Oke. Tidak termasuk itu dalam mukhatab kafah itu. Artinya boleh seperti itu. Tapi kalau hal-hal yang bertentangan Oke, siap Pak Kiai. Iya, jadi Islam yang kafah itu yang mematuhi larangan dan perintah yang ambil semuanya, yang dilarang dijauhi, yang diperintah dijalankan, semuanya kafah. Lanjut Pak Kiai, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana pendapat Pak Kiai tentang Quran surat Ar-Rahman ayat 5 yang artinya matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan surat Ar-Rahman ayat 10 dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Nah, banyak yang beranggapan ayat 10 ini menandakan bahwa bumi ini datar gitu Pak. Jadi sebenarnya seperti apa penjelasan surat Ar-Rahman ayat 5 dan 10 ini Pak? Iya. Ar-Rahman 'allamahul Qur'an. 'Allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Iya. Wasyamsu wal qamaru bihusban. Jadi kata bihusban, syams itu kan matahari, qamar bulan. Bihusban, husban itu dari kata hasiba yahsibu, itu artinya kita menghitung. Menghitung itu artinya dengan segala ketelitian, ya, ketelitian, sehingga asyamsu wal qamaru, bulan dengan matahari yang dalam keseharian kita lihat itu seperti kejar-kejaran. Ya kan? Iya. Tapi itu tidak tabrakan. Masya Allah. Dan itu diciptakan oleh Allah dengan cermat, dengan sangat teliti, sehingga ada, kalau dalam ilmu falak itu ada garis-garisnya nih, lewatnya sini garis edarnya. Ya kan, ini garis edarnya ini. Nanti suatu saat matahari, bulan, bumi sudah tidak pada garis edar ini, kiamat. Oh iya benar Pak Kiai. Gitu, kan? Nah itu bihusban artinya adalah bahwa Allah ciptakan semua ini ya dengan perhitungan yang sangat cermat, tidak gegabah, tidak ceroboh. Ya kan, itu kan Ar-Rahman, surat Ar-Rahman itu kan berbicara tentang kenikmatan. Sehingga yang tujuan pertama itu Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman? Itu Allah. Ya kan? Allamal Qur'an, yang mengajarkan Al-Quran tadi, way of life, namanya manual booknya itu diajarkan, ya kan? Kemudian khalaqal insan, Allah yang menciptakan manusia ya kan. Allamahul bayan, manusia yang diciptakan diajari, dijelaskan tentang Al-Qur'an itu bagaimana apa. Ya kan? Kemudian dengan ciptaan alam, kita disuruh merenungi matahari, bulan, bumi, segala alam ini bagaimana bisa insijam. Insijam itu ada keserasian. Malam, siang, ya kan? Kemudian kalau siang itu kemudian ada sinar matahari, ternyata sinar matahari itu bisa menghidupi banyak, ada pepohonan yang butuh sinar matahari.
Ada kita juga butuh sinar matahari, ya kan? Iya, Pak. Tapi tidak selama atau segitu. Ada malam kita disuruh istirahat. Oh iya. Malam. Itu. Tapi ada juga binatang yang hidupnya malam. Betul. Luar biasa itu kan? Nocturnal ya Pak Kiai ya. Itu dia ya, Cik. Jadi itu kita disuruh merenungi begitu. Kemudian wasyamsu wal qamari yasjudan. Terusnya apa? Wan najmu wasyajaru yasjudan. Ya. Jadi itu Allah juga menjelaskan bahwa yang mengabdi kepada Allah itu bukan hanya yang di bumi, syajarah di bumi, najm di langit. Baik yang di langit maupun di bumi itu yasjudan pada sujud pada Allah SWT. Kemudian engkau manusia, jika najm saja, bintang-bintang di langit itu sujud, pohon-pohon yang menurut kamu itu tidak bisa apa-apa, berpikir itu sujud, lalu engkau bagaimana manusia yang aku kasih akal, yang kamu bisa berbuat apa saja, ya kan? Iya. Apakah tidak sujud juga? Masya Allah. Kemudian nanti kan ayat itu kan terusnya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ya kan? Nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Dengan tadi udah jelaskan seperti itu, maka tidak ada cara lain kita itu mensyukuri nikmat Allah. Dan nikmat Allah itu tadi juga dari sejak kita diciptakan, kita dikasih petunjuk, kemudian diciptakan alam seisinya itu diciptakan untuk manusia, dimanfaatkan untuk manusia. Nah itu. Nah kalau yang ayat 10 itu apa bunyinya? Artinya dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Iya. Nah ini apakah itu berarti bumi itu datar? Iya gitu Pak Kiai. Iya Pak. Lagi booming lagi nih Pak Kiai. Oh, gitu ya? Iya, naik lagi nih kasusnya, isunya. Iya memang Al-Quran itu kan mukhatabnya itu kita pada saat itu kita belum ditemukan bahwa bumi itu bulat ya. Iya. Manusia itu kalau dibilang, kalau tadi waktu itu dijelaskan bahwa bumi itu bulat, ribut itu. Memang yang dilihat itu bentang ya. Iya. Itu. Tapi kan itu batasan pemandangan kita. Ya kan? Katakanlah begini. Kalau kita katakan matahari terbit pagi hari jam 6, kemudian terbenam jam 6 sore. Kalau kita dari ilmu alam, ilmu falak yang matahari bulat, apakah dia terbenam dan terbit? Sebenarnya kan nggak terbenam nggak terbit. Iya. Berputar. Sebenarnya berputar ya Pak Kiai. Iya, berputar. Iya. Tapi dikatakan terbit karena itu yang kita lihat. Jadi dari subjektif kita, ya kan, perspektif kita melihat, oh pagi-pagi matahari terbit, sore terbenam. Terbenam, iya. Iya kan? Nah begitu juga Al-Quran mengatakan bumi dibentangkan, ya kan? Iya. Dibentangkan, artinya memang membentang, tapi sebenarnya Bulan. kurawi itu bulan. Ya, jadi Islam itu tidak bertentangan dengan ilmu alam. Jadi tetap kita mengikuti perkembangan ilmu, karena ilmu itu juga dari Allah SWT. Dari mana kalau bukan dari Allah? Betul. Ya kan? Ya, kita dulu itu menasihkan wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Itu dianggap tadi karena bumi datar, kemudian matahari itu jalan. Tajril mustaqirlah itu dia dari timur ke barat, ya di situ begitu. Iya. Ya kan? Tapi sekarang setelah ditemukannya beberapa penemuan tentang alam, ya nggak begitu. Ternyata mustaqirlah itu matahari berputar porosnya, gitu kan? Matahari berputar, Iya. bumi justru mengelilingi ya Pak Kiai ya. Kan seperti itu. Iya. Jadi penafsiran ayat itu juga berkembang sesuai dengan itu. Jadi udahlah, kita tidak membantah penemuan eksak itu, kita membantah. Memang penafsiran itu ternyata maksudnya ini. Iya. Dalam penafsirkan, ternyata maksudnya ini. Membentang itu memang membentang. Kita lihat ini kan membentang nih. Iya, ini membentang Pak Kiai. Tapi ketika jauh sekali ternyata bulat. Iya benar. Seperti itu. Jadi teori itu ada teori sendiri yang saya kira
kita belajar di bangku sekolah ya seperti itu ya. Siap, Tidak ada Pak Kiai. masalah. Siap. Justru argumen-argumen itu mencerdaskan kita ya Pak Kiai ya. mencerdaskan kita, Untuk kita itu gimana caranya lebih bisa lagi memilah mana yang baik atau mana yang benar dan mana yang salah gitu Pak Kiai ya. Iya, karena di sana ada teori Gravitasi gitu ya. dan lain-lain, itulah yang kita harus tahu. Siap. Jangan sampai umat Islam ini malah nggak ngerti ilmu alam dan seperti hanya kita ya jahil gitu ya. Siap Pak Kiai. Masya Allah banget Pak Kiai. Tadi bukan hanya yang ada di bumi maupun yang di langit, itu dia juga nembah. Apalagi manusia gitu yang udah dikasih pemikiran-pemikirannya. Apalagi yang membuat kita tuh nggak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah sekali. Ayo Pak Kiai, apa hikmah nih Pak Kiai dari kandungan Al-Quran, khususnya peringatan manusia nih? Dalam Al-Quran yang Allah sebut tuh seringkali berulang-ulang gitu Pak Kiai. Misalnya peringatan tentang adanya hari akhir, terus keterangan manusia sebagai khalifah yang harus menjaga bumi ini, dan sebagainya. Gimana sih Pak Kiai melihat kayak Al-Quran itu berulang-ulang itu tandanya tuh Allah seperti apa sih Pak Kiai? Jadi berulang-ulangnya ayat maupun kisah-kisah di Al-Quran itu menunjukkan pentingnya masalah yang disebut. Ya kan? Seperti beberapa hadis-hadis juga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarah. Itu antara iman beriman pada Allah dengan beriman pada hari akhir itu selalu dikaitkan. Sering sekali dikaitkan. Kenapa? Ya karena ternyata kalau kita banyak orang yang beriman pada Allah, artinya ada Tuhan itu beriman, tapi pada hari akhir itu nggak beriman. Dan efeknya apa? Efeknya sangat besar ketika orang tidak beriman pada hari akhir. Efeknya adalah karena tidak beriman pada hari akhir, tidak beriman pada hari kiamat, tidak beriman pada ada kehidupan setelah di dunia ini. Akhirnya dia dalam mengontrol dirinya di dunia ini sesuka-suka. Benar-benar Pak Kiai. Dia menzalimi orang, karena tidak yakin ada balasan nanti. Iya. Tapi kalau dia iman bahwa ada hari akhir yang akan datang, dan di hari akhir itu amal ibadah kita, amal baik dan buruk itu akan dihisap, dihitung, dan nanti akan dibalas dengan surga atau neraka. Mikir-mikir kan ya? Iya benar. Ya kan, usaha harus berbuat baik. Kalau enggak, karena sudah di sana nggak bisa lagi balik ke dunia. Betul. Ya kan? Nah itu, jadi diulang-ulangnya itu karena memang hal itu penting. Dan juga kadang-kadang kan karena memang cerita tentang kisah-kisah ya diulang lagi. Artinya itu mengingatkan kepada kita bahwa inilah satu kisah yang harus kita ambil ibrohnya, pelajarannya, sehingga kisah Nabi Musa itu juga ada di beberapa surat, ya kan? Nanti ada kalimat yang hampir sama, tapi nggak sama persis, ya, karena supaya kita ingat lagi, oh itu penting. Semakin sering diulang, semakin penting banget itu ya. Jadi kenapa diulang-ulang? Karena topik tersebut penting untuk dijalankan. Iya, seperti Fabi Ayyala Rabbika Tukazziban. Itu penting banget berarti ya. Itu dalam satu surat berapa? 31 kali. 31 kali, Masya Allah. 31 kali. Artinya kita tidak boleh lupa dengan kenikmatan Allah yang tadi sudah dibicarakan dari awal. Itu adalah kenikmatan semua yang tidak mungkin, yang tidak bisa kita lupakan. Kita harus Iya. Pak Kiai, lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Tanda baca dalam Al-Quran ini kan sangat beragam ya Pak. Salah satunya tanda baca saktah. Nah, tanda baca saktah ini terdapat di beberapa surat dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu surat Al-Qiyamah ayat 27. Adakah hikmah di balik tanda baca saktah ini Pak? Ya, hikmah yang di surat Al-Qiyamah ayat berapa itu? 27 ya. Itu bunyinya waqilaman roh. Kalau salah gitu ya? Iya betul Pak Kiai. Iya. Jadi di situ saktah di situ adalah untuk memisahkan supaya bacaannya tidak nyampur. Man roh. Harus dibaca man roh. Karena nun mati ketemu roh, kalau dalam tajwidnya harus idgham bila guna.
Jadi bacanya marrok kalau nggak ada saktahnya. Iya. Nah, marrok itu artinya beda dengan manrok. Marrok itu adalah orang yang keluar dari agama Islam itu. Marikun itu orang-orang yang keluar yang itu. Kalau di sini manrok artinya man orang yang rokin ini ruqyah. Supaya itu ya itu doa biar sembuh gitu ya. Ya seperti itu. Jadi itu ya ini satu apa namanya pengertian ya seperti itu. Mungkin orang lain ada yang punya pendapat lain ya. Iya. Jadi itu harus dibaca manrok, tidak boleh jadi dijeda gitu ya. Dijeda. Supaya tidak nyampur, supaya tidak dibaca marrok. Kalau nggak ada saktanya dibaca marrok. Kalau marrok mungkin orang mengiranya marrok yang berarti adalah orang yang keluar dari agama. Seperti itu. Siap Pak Kiai, wah luar biasa banget Pak Kiai ya. Ternyata Al-Quran ini sendiri memang dari setiap katanya detail banget ya Pak Kiai ya, dalam memberikan penjelasan kepada kita, biar nanti manual buku ini sendiri dapat kita pahami dengan benar gitu Pak Kiai ya. Siap. Luar biasa sekali Pak Kiai. Lalu Pak Kiai, Al-Quran itu kan mukjizatnya memang sangat banyak banget ya Pak Kiai ya. Ada syifa, huda, dan lain-lain Pak Kiai segala macamnya. Tapi Pak Kiai, kita gitu, atau Iqbal aja gitu ya Pak Kiai ya, sebagai manusia kadang mungkin kayak lalai gitu Pak Kiai terhadap nikmat-nikmat atau mukjizat-mukjizat yang Allah kasih ke kita. Lalu Pak Kiai, ada gak sih Pak Kiai kayak mukjizat yang udah Allah kasih nih tentang Al-Quran nih, tapi manusia tuh lalai gitu dalam memahaminya gitu Pak Kiai? Ya kita memang apa ya, kita ini kan memahami Al-Quran baru Sedikit. berapa coba yang kamu paham tentang Al-Quran? saya 0,001% kali Pak Kiai. Iya kan? Orang yang sudah bikin tafsir Al-Quran pun belum mau menyeluruh gitu. Iya, karena masih ada juga yang si fulan tafsir. Makanya ada beda-beda tafsir itu semuanya bagus dan perlu kita pelajari. Kenapa? Karena si fulan ketika menafsirkan ini titik beratnya pada ini. Si fulan ternyata dia ngambil ya sisi yang lain. Itu luar biasa. Jadi belum ada tafsir yang memang menyeluruh semuanya, apalagi kita ini ya. Mukjizat banyak sekali. Al-Quran sendiri itu adalah mukjizat. Jadi mukjizat terbesar dari Nabi kita Muhammad SAW itu Al-Quran. Jadi luar biasa. Al-Quran diturunkan 1500 tahun yang lalu, dan itu dijamin sampai sekarang. Setiap kali ada upaya untuk mentahrif Al-Quran pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Ya. Ada orang mencoba untuk menyalahi, itu ketahuan. Karena Allah turunkan Al-Quran pada hati-hati manusia sehingga dihafal. Nggak bisa itu. Yang mukjizatnya saya sendiri tidak tahu, banyak sekali mukjizatnya. Banyak sekali, luar biasa. Al-Quran itu bisa jadi obat, ya, bisa jadi menerangi hati, bisa mencerdaskan. Bisa juga mencerdaskan ya. Al-Quran itu mencerdaskan. Kalau kita sering baca Quran itu kita semakin cerdas. Lihat aja orang-orang yang sering baca Quran itu pertama hatinya lapang, ya, pandangannya itu luas, kemudian dia cerdas. Boleh dites. Dia pingin dimudahkan ini, sering-sering baca Quran. Ya, sering itu luar biasa. Itu mukjizat juga. Iya, mukjizat juga bener ya. Mukjizat juga itu. Iya. Kalau yang ya karena Al-Quran itu pertama tidak bisa dibaca atau dia bisa dihafal oleh orang yang dosanya banyak. Oh iya bener sih Pak Kiai. Kayak males gitu Pak Kiai ya gara-gara dosanya ya. Iya. Kalau orang dosanya banyak itu terhijab oleh dosa itu, maka tidak bisa tembus. Tidak bisa tembus. Nah, kalau dosanya semakin menipis nih, bisalah Al-Quran itu, ya kan? Al-Quran itu kan sumbernya ilmu. Kalau kata Imam Syafi'i ketika mengadu pada gurunya Imam Waqi', syakautu ila waqi'in ansu ifli. Aku mengadu pada Imam Waqi' tentang bagaimana kok hafalan saya itu akhir-akhir ini agak susah gitu. Farsyadani ila tarkil ma'asi. Maka saya dinasihati agar
menjauhi maksiat. Wa ausani bi anil ilma nur, dan memberi wasiat pada saya bahwa ilmu itu adalah cahaya. Cahaya. Wa nurullah la yuhdali asi. Dan cahaya Allah itu tidak bisa menembus orang yang bermaksiat. Karena terhijab tadi. Iya. Ya, terhijab tadi. Begitu juga yang dibahas oleh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Tajul Arus itu mengatakan bahwa dosa itu adalah menjadi penghalang antara hatinya dengan cahaya Allah. Ya, karena itu Ibnu Athaillah itu mengibaratkan orang yang beriman, dia beriman 100% beriman, tetapi berbuat maksiat. Itu seperti kasyamsi al-maksuf, matahari yang sedang gerhana. Matahari itu yang kita lihat ketika gerhana bumi jadi gelap itu, pada saat cahaya matahari tetap ada. Iya. Tapi terhalang oleh bulan, sehingga nggak sampai ke kita. Ke bumi. Seperti itu, iman dan dosa itu seperti itu. Iman yang memancar, cahaya iman yang memancar itu kemudian terhalang oleh dosa-dosa, tidak bisa masuk ke hati. Seperti itu. Itu juga Al-Quran dengan hati kita itu begitu juga. Kalau kita selebor lah kata orang ya, selebor. Makanya orang hafiz, orang itu memang harus menjaga betul itu. Untuk menjaganya itu harus dijaga dari hal-hal yang walaupun yang menurut orang awam itu biasa aja lah itu. Tapi kalau kita benar-benar hafiz enggak boleh itu. Harus jaga bersih benar. Seperti itulah Al-Quran. Itu mukjizat. Masya Allah. Al-Quran sebagai cahaya. Iya. Pak Kiai, lanjut pada pertanyaan terakhir. Mana yang lebih baik Pak antara Al-Quran tanpa terjemahan dan Al-Quran yang ada terjemahannya Pak? Iya. Nah, itu tergantung kitanya ya. Oh, tergantung kita. Ya, kitanya ini selevel apa gitu kan. Kalau kita baca Quran itu bisa baca tapi nggak ngerti artinya, Iya. bagus kita ada terjemahnya sehingga kita tahu maksudnya apa. Walaupun ya kita terjemah Al-Quran itu itu hanya untuk mengetahui artinya, jangan diambil untuk istinbat hukum. Jadi mentang-mentang kita ini di Al-Qurannya begini nih, oh hukumnya ini jadi begini. Karena istinbat hukum atau pengambilan hukum, penentuan hukum tertentu itu harus melalui ahlinya. Kayak ada kerangka berpikirnya gitu. Ada syarat-syaratnya. Ada namanya usul fiknya, kita harus tahu. Kemudian hadis-hadis pendukungnya kita harus tahu. Banyak sekali. Balaghahnya kita tahu kalau kata begini itu artinya ini. Karena terjemahan itu benar dia adalah padan kata, tapi namanya terjemah itu tidak mungkin dia memenuhi padan kata yang 100%. Bahasa itu terkait erat dengan budaya dan lokasi. Ketika Arab diterjemahkan ke Indonesia, budaya Arab dengan Indonesia beda. Iya. Memang ada badan katanya dicari ketemu, tapi rasa bahasanya beda, makna bahasanya beda. Nah, ya kan? Iya. Jadi yang namanya terjemahan itu hanya sekedar untuk mengetahui makna atau arti terdekat lah. Iya, arti terdekat. Tetapi ketika kita ingin tahu hukum, jangan kita menghukumi, kita baca itu kemudian kita ambil hukum sendiri. Seperti itu ya, kita harus belajar. Kalau kita mau istinbat hukum dari Al-Quran hadis, kita harus belajar banyak. Hafal berapa hadis, ya kan? Ilmu hadis, ulumul Quran, balaghah, macam-macam itu yang harus kita punya. Kalau kita nggak punya itu, jangan coba-coba. Jadinya salah. Kejadian kemarin waktu ini ada orang DKM masjid yang melarang orang masuk masjid memakai masker. Ingat, ada itu, ya kan? Ada orang masuk masjid pakai masker dilarang sama dia, dilarang karena mengambil ayat wa man dakhalahu kana amina, barang siapa yang masuk masjid itu aman. Konteksnya beda. Iya. Harus lihat dulu ya. Konteksnya beda, iya. Ya itu kan konteksnya dulu, misalnya kalau
karena zaman itu kan banyak perang-perang, orang sana kan suka perang-perang, perang-perangan antar suku, antar ini itu kan. Nah, orang yang masuk ke masjid itu tidak boleh diganggu, tidak boleh diganggu, aman, pokoknya masuk masjid aman. Itu bukan masalah virus COVID-19 ini, bukan. Ya, buktinya kenapa? Ya di Masjid Haram sendiri kan sampai sepi itu jamaah. Iya. Yang lebih ngerti aja artinya aja. Iya. Ya Allah ya, jadi jangan coba-coba mencari istilah hukum sendiri. Iya. Ya, apalagi dari terjemahan itu jauh sekali. jadi tergantung kita selevel apa kita memahami apa Al-Quran. Dia sangat membantu terjemahan itu. Sangat membantu. Mungkin sekedar untuk mencari, oh ini maksudnya nih, apa namanya artinya ini. Tapi untuk masuk mendalam kita harus mengkaji pendapat ulama, fikihnya seperti apa, usul fikihnya seperti apa. Jangan kemudian kita sendiri mengambil satu hukum dari, apalagi hanya satu ayat diartikan, diambil hukum, ya kan? Salah semuanya. Ya, salahnya fatal gitu loh. Iya, seperti itu. Kayak orang sakit ya ke dokter gitu lah. Iya, ada ahlinya sama ahlinya gitu. Ada ahlinya, ada. Masya Allah. Keren banget ya Pak Kiai dalam menjawab pertanyaannya. Ya, biasa aja. Allah alam itu kan mudah-mudahan bener ya. Insya Allah, amin ya Allah, amin. Ayo Pak Kiai, tema pembahasan kita adalah tentang Al-Quran. Mungkin Pak Kiai ada closing statementnya gitu Pak Kiai tentang Al-Quran ini sendiri, pesan-pesannya gitu pada para pemuda gitu, terutama kita nih remaja dan Indonesia gitu pada khususnya gitu Pak Kiai, closing statementnya. Iya, tadi sudah kita singgung ya bahwa Al-Quran itu manual booknya kita hidup di dunia ini ya. Jadi ya supaya kita bisa hidup dengan benar, kita harus paham manual book, kita harus baca itu. Iya kan? Kalau kita punya alat elektronik baru, kita harus baca dulu itu manual booknya ya. Ini jalur kemana, jalurnya mana. Kalau salah colok bisa konslet. Ya itu kita harus itu. Minimal kalau kita tidak bisa baca sendiri, kita belajar dengan orang yang mengerti, ya kan? Ya supaya kita tidak salah. Memang kalau kita belajar sendiri tanpa guru, bahaya. Jadi kita perlu, apalagi remaja masih punya banyak waktu untuk belajar, dan habiskanlah waktu untuk belajar. Luas sekali yang harus kita pelajari, dan ilmu itu kan kata orang dulu ibarat lautan, air laut. Semakin kita banyak mencari ilmu, ternyata semakin haus. Karena begitu disingkap, masih ada singkap, makin penasaran, ya kan? Makanya ya itu. Jadi untuk kawan-kawan army dan remaja masjid dimanapun berada, saya kira itu masa-masa remaja adalah masa keemasan untuk belajar. Ya, mumpung belum sibuk dengan macam-macam. Nanti kalau sudah berkeluarga, sudah dituntut mencari nafkah, sudah dituntut pekerjaan macam-macam, itu sudah mulai berkurang. Dan saatnya itu tinggal implementasi gitu. Iya, implementasi dengan yang dicari itu. Di samping ya tetap juga mencari, tapi tidak lagi waktu-waktu yang seperti remaja gitu. Jadi waktu remaja jangan buang-buang waktu. Jangan buang waktu, gunakan waktu sebaik-baiknya untuk belajar semua yang berkaitan dengan Al-Quran. Ya, kalau bisa tahfidz, hafalkan Al-Quran. Karena itu tadi Al-Quran kalau kita baca saja mencerdaskan, kalau apalagi kita hafalkan, lebih lagi Pak. Iya, itu menjaga diri gitu ya. Saya kira itu mudah-mudahan adik-adik remaja semuanya sehat, semua bisa belajar, bisa mendalami Al-Quran dimanapun berada, dan bisa mengamalkan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya, dan masuk Islam secara kafah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Terima kasih Pak Kiai Bukhari sama-sama yang telah meluangkan waktunya dan berbagi kepada kita ilmunya. Semoga kita doakan juga nih, semoga Pak Kiai
keluarganya disehatkan oleh Allah. Amin. Pak Kiai juga diberkahi hidupnya. Amin. Semoga rezekinya juga lancar segala macamnya. Kita doa terbaik buat Kiai. Amin. Lalu untuk para pendengar setia daripada podcast Remaja Masjid Istiqlal, terima kasih telah menonton daripada atau mendengar ya daripada podcast Remaja Masjid Istiqlal sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan data dari kita, dan ditunggu juga nih podcast daripada Sini Army selanjutnya. Aryo Kalam, terima kasih pada dari kita untuk kalian yang telah menonton. Kita daripada moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.